Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ananda Irfandi Kurniawan dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2020A dengan NIM 20050974053 dan tentunya dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan dan masih dalam ruang lingkup jaringan komputer. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Pada jaringan komputer ada namanya sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunak yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaannya terletak pada perangkat lunaknya, bukan pada perangkat kerasnya. Dan penggunaan sistem terdistribusi ini tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Jenis jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber data atau informasi. Dibagi menjadi dua, ada jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Dalam kali ini kita akan membahas tentang jaringan terpusat. Jenis jaringan komputer yang terdiri dari satu komputer induk dan satu atau lebih komputer terminal. Komputer induk berfungsi sebagai sumber data yang dibutuhkan oleh komputer terminal. Dengan kata lain, pada jaringan terpusat ada komputer induk dan komputer terminal. Komputer induk inilah yang menyimpan semua data-data maupun program aplikasi untuk kemudian didistribusikan ke komputer terminal. Sedangkan komputer terminal itu sendiri biasanya hanya berfungsi untuk menjadi perantara pengguna atau mengakses komputer induk. Selanjutnya, ada jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi ini merupakan jenis jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer induk. Berbeda dengan jaringan terpusat, pada jaringan terdistribusi semua host yang terhubung pada jaringan ini bisa berperan sebagai komputer induk, sebagaimana peran komputer induk dalam jaringan terpusat. Oleh karena itu, artinya distribusi data yang terjadi pada jaringan komputer jenis ini tidak hanya dari satu komputer induk. Kemudian ada yang namanya data center. Apa itu data center? Secara umum, data center dapat diartikan sebagai pusat data. Jadi, dapat diartikan juga bahwasannya data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer seperti penyimpanan data dan telekomunikasi. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Seperti ilustrasi pada gambar ini, jaringan PAN merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer maupun perangkat lain dalam jarak yang sangat dekat, misalnya dalam satu ruangan. Melalui jaringan ini, komputer bisa dihubungkan dengan kabel dan internet ke printer, PDA, dan perangkat lainnya, menggunakan beberapa teknologi protokol seperti Bluetooth, Wi-Fi, infrared, dan WAP. Kemudian ada namanya LAN, Local Area Network. Seperti ilustrasinya, Local Area Network atau disingkat dengan LAN merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja. Biasanya digunakan pada jaringan di warnet, kantor, atau sekolah. Selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network. Seperti pada di gambar, bahwasannya MAN atau Metropolitan Area Network ini merupakan jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Jaringan komputer ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain. Lalu ada yang namanya WAN,
Wide Area Network. Seperti pada gambarnya, Wide Area Network atau disingkat WAN adalah suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas, mencakup negara dan benua. Media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan WAN adalah kabel bawah laut dan satelit. Setelah membahas pembagian berdasarkan cakupan, kita akan membahas tentang pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ada intranet, kemudian ada internet. Kita akan membahas berdasarkan intranetnya dulu. Intranet ini bisa diakses kalangan internal. Beberapa komputer dalam satu jaringan komputer tertentu, kemudian hanya bisa diakses oleh anggota organisasi atau karyawan perusahaan saja, lalu memiliki kekuatan yang lebih kuat karena aksesibilitasnya terbatas. Kemudian user intranet dibatasi dalam satu perusahaan atau satu organisasi saja. Konten di jaringan intranet merupakan konten yang spesifik dan hanya bagi kepentingan organisasi atau perusahaan. Lalu, kepunyaan satu organisasi atau perusahaan tertentu. Dan yang terakhir, kebanyakan hanya menggunakan teknologi LAN atau WAN. Setelah membahas tentang intranet, kita akan membahas tentang internet. Bisa diakses oleh publik, menghubungkan jaringan komputer dari seluruh dunia. Internet bisa diakses oleh siapapun. Aksesibilitas yang sangat luas membuat keamanan internet sangat rapuh. Internet bisa diakses oleh siapa saja. Konten yang tersedia di internet itu berasal dari berbagai jenis dan berbagai sumber. Internet tidak dimiliki oleh golongan atau organisasi tertentu saja. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai macam jaringan teknologi seperti teknologi wireless, optik, ataupun elektronik. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada dua, infrastruktur dan juga ad hoc. Oke, mungkin kita langsung bahas saja mengenai pembagian berdasarkan pembangunan. Yang pertama ialah infrastruktur. Memerlukan perangkat jaringan tambahan sebagai penghubung antar satu end user ke end user lainnya. Yang kedua, perangkat yang menjadi penghubung adalah access point. Topologi infrastruktur dapat disetting sedemikian rupa dengan berbagai mode wireless dan berbagai jangkauan area tergantung dari kondisi yang diharapkan. Pembangunan yang kedua ada ad hoc, di mana implementasi jaringan wireless terjadi secara langsung antara end user ke end user lainnya tanpa perangkat terhubung lainnya. Oke, selanjutnya kita akan pembagian jaringan berdasarkan topologi. Ada 6 topologi, yaitu bus topologi, ring topologi, topologi star, extend star topologi, hierarchical topologi, mesh topologi. Oke. Kita akan membahas di topologi bus terlebih dahulu. Pada topologi bus, gambarnya seperti ini. Lalu untuk penjelasannya, topologi bus merupakan sebuah topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau kabel pusat tempat di mana seluruh klien dan server dihubungkan, sehingga komputer atau jaringan lain dapat dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Kemudian ada topologi ring. Topologi ring disimbolkan seperti ini. Nah, topologi ring ini merupakan topologi jaringan yang rangkaiannya berupa titik yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kirinya terhubung ke dua titik lainnya sampai ke komputer yang pertama dan akhirnya membentuk cincin atau lingkaran. Selanjutnya ada topologi star. Ilustrasi topologi star seperti ini. Topologi star merupakan bentuk jaringan yang mana terdapat satu penghubung sebagai pusat dan setiap komputer terhubung ke penghubung tersebut. Hub atau switch ini posisinya ada di sentral dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung dan juga menghubungkan komputer ke file server. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh diilustrasikan seperti ini. Lalu topologi mesh ini bisa disebut dengan topologi jala. Dalam artian bentuk topologi jaringan yang mana semua workstation bisa terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Karena workstation langsung terhubung dengan workstation yang dituju, maka arus data bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus melalui workstation lain. Lalu ada topologi tree.
Ilustrasinya seperti ini. Topologi tree atau pohon merupakan topologi jaringan yang bertingkat dan hierarki, yang mana antar koneksi menggunakan hub atau switch, dan masing-masing hub terhubung dengan file server. Topologi tree sebenarnya adalah kombinasi dari topologi star dan topologi bus. Namun, yang membedakan adalah topologi tree ini terdapat banyak hub di dalam jaringannya dan sistemnya yang hierarki. Yang terakhir ada topologi extend star. Ilustrasinya seperti ini. Pengembangan lanjutan dari topologi star, hanya saja pada topologi jaringan ini lebih banyak memakai repeater atau penguat sinyal dalam jaringan. Untuk node pusat tetap satu, tapi karena memakai repeater tadi menyebabkan jangkauannya lebih jauh jika dibandingkan dengan topologi jaringan star pada umumnya. Setelah itu ada pembagian jaringan penggunaan kabel. Ada wired network, kemudian ada wireless network. Oke, mungkin kita langsung bahas saja bahwasanya wired network atau berkabel. Nah, itu pasti menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya. Kemudian kabel digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya agar dapat saling bertukar data maupun terhubung dengan internet. Kemudian ada wireless network menggunakan nirkabel. Nah, pada wireless network ini tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Pertukaran informasi atau data antar komputer menggunakan gelombang elektromagnetik. Pembahasan yang terakhir mengenai jaringan berdasarkan siarannya atau castingannya. Ada unicast, ada broadcast, dan ada multicast. Oke, mungkin kita bahas di unicast terlebih dahulu. Pada unicast, dia memakai satu ke satu seperti gambar yang tertera. Dia mekanismenya satu atau PTP, point to point. Kemudian satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Contohnya file sharing antar komputer, browsing, access file server, dan lain-lain. Kemudian ada multicast, di mana ia satu ke grup seperti yang ada pada gambar. Seperti yang ada pada gambar, kita ketahui bahwasannya pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Hampir sama dengan broadcast, transmisi data ke banyak titik poin yang tergabung ke grup alamat yang sama. Contohnya real-time streaming video. Oke, dan yang terakhir ada broadcast, di mana satu ke semua seperti yang ada pada gambar. Seperti yang ada pada gambar ini menjelaskan juga bahwasannya pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Metode pengiriman data ke banyak perangkat sekaligus, kemudian transmisi data ke banyak titik yang tergabung ke grup alamat yang sama. Contohnya TV dan radio. Baik, di akhir pembahasan, terima kasih sudah menyimak dan mendengar penjelasan dari saya. Jika saya ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.